Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya, pada saat ini kita mau masukin pertemuan sosiologi agama yang kedua. Suasana pandemi belum bisa menemukan kita, tapi kita tetap bersemangat. Semangat ya teman-teman ya. Siap, semangat Pak. Halo, yang semangat kok hanya jodoh di tangan Tuhan saja, lainnya nggak semangat ini. Halo teman-teman, semangat nggak ini? Iya Pak, Semangat Pak. Oke, Semangat Pak. terima kasih. Semangat. Teman-teman semuanya, tadi sudah kita beri tentang pertemuan kedua. Semoga saja teman-teman sudah bisa memahami terkait dengan materi tadi. Sehingga pada kesempatan ini meskipun mungkin belum semuanya selesai, kalau ada yang perlu dipertanyakan silahkan. Jadi penyampaian materi sudah kita sampaikan pada konten tadi. Sekarang cukup kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan. Tetapi kalau merasa Pak sudah kami pahami dan tidak ada masalah ya sudah. Kita tidak akan melanjutkan tetapi kita akan membahas tentang paper kita. Tapi kalau ada pertanyaan tentang pertemuan kedua silahkan. Pak Agus izin bertanya Pak. Silakan. Dari tokoh Karmat Ya. yang saya dapatkan tadi, Pak Agus sempat mengatakan bahwa negara komunis itu berhak dihabiskan. Dalam artian Suaranya agak keras ya biar teman-teman lainnya bisa mendengarnya yang baik. Baik Pak. Dari tokoh Karl Marx tadi sempat saya dengarkan Bapak mengatakan bahwa negara komunis itu berhak dihadirkan dalam artian sama rasa sama rata. Nah itu saya belum paham di bagian situnya Pak. Mohon maaf Pak ya. Makasih Pak untuk penjelasannya. Ini Nuria ya ini yang ngomong ini ya. Iya Pak, saya Nuria dari kelas A. Oke, terima kasih Nuria. Jadi teman-teman semuanya berbicara map negara komunis atau komunis ideologi, ya. Teman-teman perlu membedakan antara Marx sebagai ideolog, pemikir, filosof, dengan Marx sebagai tokoh komunis. Tetapi lebih lagi juga perlu dibedakan antara komunis dengan Partai Komunis Indonesia. Yang terjadi adalah di negeri kita, Partai Komunis adalah partai yang dilarang. Seakan-akan semuanya tidak diperbolehkan yang ada hubungannya dengan tulisan komunis. Di negara kita yang dilarang itu adalah Partai Komunis Indonesia pernah akan mengancam terhadap keberadaan negeri kita, yaitu dia akan bisa dikatakan menggulingkan atau dia bisa ingin mengganti ideologi negara kita, atau dia merebut negara kita, atau dia mengkudeta negara kita, sehingga Partai Komunis Indonesia itu dilarang. Tetapi teman-teman, mungkin ada sebagian yang pernah mendengar, loh Pak, di sana pro dan kontra. Ya, kita kan sebagai kampus, ya biar kalau memang ada perbedaan-perbedaan, selesaikan dalam wilayah politik di sana. Yang pasti, keputusan terakhir, Partai Komunis Indonesia dilarang. Tetapi kalau kita berbicara ideologi, ya ideologi komunis,
secara filosofis, filsafat, itu adalah sebuah ilmu yang boleh dipelajari. Ketika ada minuman keras itu dilarang, bukan berarti teman-teman tidak boleh mempelajari unsur-unsur minuman keras. Mengapa dia bisa memabukkan atau membahayakan terhadap tubuh seseorang. Setiap ideologi pasti ada hal positifnya, meskipun dalam hal tertentu ada negatifnya. Sehingga perlu dibedakan sekali lagi antara komunis sama Partai Komunis Indonesia. Kawan-kawan kalau berbicara belajar tentang ideologi kapitalisme, ideologi komunisme, ideologi Pancasila, boleh semua dipelajari menjadi sebuah ilmu. Tetapi dipraktekkan itu yang menjadi masalah. Tidak hanya komunis ya, kapitalis pun itu sangat bertentangan dengan Pancasila, sehingga di negeri kita tidak diperbolehkan. Meskipun pada prakteknya ada yang menjalankan pola kapitalisme. Loh, Pak, apa hubungannya dengan agama, sosiologi agama? Di mana posisi ideologi-ideologi besar tadi? Teman-teman semuanya, ngomong ideologi besar di negara-negara di dunia ini, ada sebagian yang mengkategorikan bahwa mereka itu adalah ya posisinya segala-galanya. Apalagi yang mereka mempunyai label ateis. Sosiologi agama di sini diharapkan bagaimana mahasiswa bisa mengetahui semua pola pikir manusia terhadap ya agama itu sendiri, atau terhadap Tuhan, terhadap hal yang suci, ataupun lain-lainnya tadi yang berhubung dengan agama. Dan salah satunya diterjemahkan tentang ideologi. Sehingga endingnya teman-teman perlu membedakan antara komunisme sebagai ideologi dan partai komunis yang pernah dilarang. Begitu Nuria, apakah sudah bisa mencukupi? Baik Pak, sudah paham. Oke, terima kasih Nuria. Apakah ada yang lain yang perlu ditanyakan? Saya izin bertanya Pak, Fatimah Aulia. Ya oke, Fatimah Aulia silakan. Saya ingin bertanya mengenai materi yang Bapak tuliskan di YouTube tentang otoritas agama yang sebelumnya sebagai hukum agama yang ditumbangkan itu maksudnya bagaimana Pak? Gimana? Hukum agama? Ulangi. Saya juga perlu perhatian apa yang kamu tanyakan supaya saya juga nyambung karena saya pas posisi begini. Silakan. Otoritas agama yang sebelumnya sebagai hukum agama yang telah ditumbangkan itu maksudnya bagaimana Pak? Otoritas agama yang telah ditumbangkan. Ya. Jadi Fatimah dan semuanya, berbicara tentang kehidupan, agama itu kan luar biasa ya posisinya ya. Bahkan ada sebagian yang menjadikan segala-galanya. Ada sebagian yang ya negara itu di bawah agama. Sehingga ia tidak bersedia, misalkan, mengapa kamu, ketika ada yang ditanya, mengapa kamu tidak mau hormat pada waktu hanya menyanyikan lagu Indonesia Raya? Atau mengapa kamu tidak mau hormat terhadap bendera Sang Merah Putih? Karena, jawabannya karena di dalam agama saya itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu adalah hormat terhadap ya yang disucikan oleh agama, misalkan begitu. Saya tidak menyindir satu agama, semua agama pun lah. Teman-teman semuanya, padahal kalau kita
hidup di negeri seperti Indonesia ini, yang sangat heterogen tentang agamanya, dan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan kita, itu bagaimana bisa menaungi sebuah doktrin, bagaimana atau dasar negara, bagaimana yang bisa menaungi semua agama, yang selanjutnya lahirlah Pancasila. Selanjutnya menjadi dasar negara kita. Nah, posisi agama di negara kita, yaitu dia bukan segala-galanya di negara ini, tetapi dia boleh hidup di negeri ini. Meskipun Pak, Islam atau Kristen atau Hindu, dengan Indonesia duluan Islam loh Pak, duluan Kristen loh Pak, duluan Hindu loh Pak. Iya betul itu. Indonesia itu masih 76 tahun. Sehingga jangan boleh, atau bukan jangan sampai punya pikiran karena hadirnya lebih duluan maka ya kita tidak usah hormat terhadap negara, atau negara itu tidak mempunyai apa-apa terhadap misalkan kapasitas mengatur agama. Agama boleh hidup di negeri ini, atau agama boleh hidup di manapun, maksudnya di berbagai negara demokrasi itu boleh. Yang menjadi masalah adalah pemahaman bahwa ya agama itu segala-galanya. Memang kalau teman-teman sebagai umat beragama pasti menjadikan agama adalah segala-galanya. Itu iya. Tetapi dalam hal kehidupan bernegara, maka selanjutnya kita dibatasi oleh, ada agama lain ya, yang mungkin keyakinannya berbeda dengan kita. Maka disitulah diatur oleh negara. Posisi agama adalah diberi hak untuk hidup dalam negara ini. Diberi kesempatan untuk mengembangkannya. Tetapi negara tidak boleh ikut campur dalam urusan agama itu. Tetapi sekali lagi yang ditanyakan Fatimah Aulia tadi, di situ adalah negara mempunyai kapasitas dalam pengelolaan negara, agama mempunyai kapasitas, tetapi dalam pengelolaan ya kehidupan sehari-hari, hidup berbangsa dan bernegara, maka agama yang menjadi terdepan. Maksudnya negara yang menjadi terdepan. Keberadaan agama itu bukan berarti hilang karena negara, tetapi dia itu bukan maksudnya disandingkan yang sama dengan negara. Posisi agama itu sangat terkait dengan keyakinan. Keyakinan itu ya hubungannya dengan diri, dengan Tuhan, dan selanjutnya. Tetapi kalau negara, hubungannya dengan pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah sudah bisa diterima Fatimah Aulia? Sudah Pak, terima kasih penjelasannya. Oke, terima kasih Fatimah Aulia. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Jadi kita akan lebih baik nih, memang sebelum kita kuliah itu kita melihat konten. Nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan silakan sehingga kita bisa mengupasnya. Tapi kalau sudah cukup, maka kita langsung ke permasalahan selanjutnya. Apakah sudah cukup tema untuk perkuliahan kedua? Baik, kalau sudah cukup, maka saya akan memasuki pembahasan paper kita, yang itu merupakan inti dari perkuliahan kita. Ini adalah pada pertemuan kita kedua kemarin, pertemuan pertama kemarin. Di sini saya melihat, teman-teman bisa melihat, rata-rata teman-teman sudah menyampaikan komentarnya, ya, terkait dengan judul-judul, tetapi di bawahnya belum memberi komentar ya. Kita lihat Jihan Firyadil, implementasi pendidikan agama di TPQ dalam pembentukan karakter masyarakat perumahan Siwalan Permai Tuban. Ini apa fenomenanya? Jihan Firyadil bisa menyampaikan. Kok kelihatannya belum ada sebuah fenomena yang bisa ditampilkan?
Jihan, kelas B 036. Oh, Jihan nggak hadir. Rugi ketika teman-teman saya beri kesempatan untuk menyampaikan, tapi malah tidak bisa menyampaikan. Muhammad Reza Herlambang, pengaruh PPKM terhadap kegiatan pembelajaran mengaji di TPQ Nasrullah Wonokromo. Reza Herlambang, apa fenomenanya ini? Karena yang kedua belum memberikan komentar. Apakah ini sudah pas atau belum? Reza Herlambang? Apakah Reza Herlambang ada? Ya ampun, tidak ada lagi. Regita Adhani, optimalisasi dalam menghadapi rutinitas kenormalan baru di TPQ Baitul Salam, Kecamatan Gayungan. Regita? Halo Bapak. Silakan Regita. Apa fenomenanya? Halo Pak. Suaranya boleh dinyalakan Regita? Suara saya terdengar. Terdengar, oke. Baik. Iya, jadi yang dimaksudkan dari rutinitas kenormalan baru yang ada di TPQ, seperti yang kita tahu, TPQ itu kan Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi semua kegiatan yang ada di TPQ itu yang tentunya akan berbeda dari sebelum kenormalan baru itu kan new normal gitu ya Pak. Nah, sebelum new normal dan setelah new normal itu pasti akan mengalami perbedaan. Seperti itu. Jadi mengapa saya tidak mengspesifikkan, karena saya takut kehabisan bahan Pak untuk dibahas nantinya saat pertengahan. Jadi mungkin nanti judulnya akan bisa saya ganti ketika di pertengahan, ketika saya lebih bisa memfokuskan nanti saya membahas banyaknya itu di bagian yang mana. Regita, ketika ada kalimat optimalisasi, ini menunjukkan bahwa Regita bukan sebagai peneliti, tapi seakan-akan menjadi pejabat. Peneliti di sini adalah melihat berdasarkan fenomena, tapi optimalisasi adalah Regita mau memotivasi terhadap keberadaan dari TPQ tersebut. Akan lebih baik judulnya itu tanpa ada kata optimalisasi, karena ini penelitian, tapi adalah menampilkan apa yang menjadi fenomena yang dilihat itu sendiri. Misalkan wajah baru TPK Baitul Salam di normal baru, ataupun di PPKM level 4, misalkan begitu. Optimalisasi itu mengandung semangat seakan-akan dirimu itu adalah bukan peneliti, tetapi memberikan motivasi arahan. Apakah bisa dipahami, Regita? Bisa Pak. Baik, nanti akan saya pikirkan kembali untuk saran serta judulnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Regita. Afin Lois Tridova. Ya Pak. Mas Afin Lois, dirimu apa ini judulnya, boleh disampaikan? Ya, untuk fenomena yang saya teliti itu Pak, kan banyak tuh di masjid-masjid itu kan banyak pemuka agama kayak imam-imam gitu ngasih tahu kalau untuk menghadapi COVID itu nggak usah gimana ya, kayak meningkatkan imannya saja. Kan dia juga masih tahu tuh Pak imamnya tuh bahwa banyak orang meninggal karena COVID itu tidak keluar rumah, padahal ada yang di rumah namun tetap meninggal. Nah, imam tersebut menyimpulkan bahwa untuk menghadapi COVID itu nggak harus hanya memerlukan peningkatan iman saja gitu loh.
Mas Alvin Lois, tema Pila Kenceng tidak harus ditampilkan di judul ya. Ini teman-teman juga semuanya ya. Nama desa, nama kecamatan tidak harus ditampilkan di judul. Itu nanti dimasukkan pada waktu di abstrak ada atau di metode bisa. Tapi judul tidak harus langsung nama desa begitu supaya lebih menarik untuk dibaca. Selanjutnya, apa yang disampaikan fenomenanya tadi bagus yang disampaikan Mas Alvin Lois itu ya. Jadi ada sebuah motivasi dari tokoh agama untuk menghadapi hoax terkait dengan pandemi. Tapi faktanya memang ada yang namanya pandemi dan kemudian mematikan. Nah, kehidupan seperti itu. Jadi di satu sisi faktanya ada, di satu sisi memotivasi terkait dengan kehidupan agama yang agama itu kan sebetulnya ada sebagian orang yang mengatakan agama itu rasional. Tapi ketika dia menempatkan posisi pokoknya kita itu hidup dan mati itu tergantung Tuhan. Rasional kan kelihatannya kemudian tergeserkan dengan keyakinan itu. Nah, pada posisi inilah rasional dan keyakinan itu kemudian ada titik fenomena yang terjadi di lingkungan keagamaan di tempatnya Mas Alvin Lois tadi. Mas Alvin Lois ingin menampilkan hoax-nya atau ingin menampilkan misalkan peran kiai di dalam mengatasi pandemi COVID dalam suasana hoax misalkan. Jadi nanti menampilkan berbagai yang ditampilkan oleh kiai secara personal ataupun secara kelembagaan. Bagaimana Mas Alvin, bisa direspon? Kalau untuk yang saya jelaskan nanti itu ke hoax-nya, Pak. Jadi saya menyikapi hoax yang disebarkan oleh para pemuka agama tentang meningkatkan iman untuk mengatasi COVID itu, Pak. Oh, itu dalam bahasa Mas Alvin Lois hoax gitu ya? Iya. Oke. Lah, boleh, dan itu pasti menarik Mas Alvin Lois. Hanya kekurangannya, dirimu harus menyiapkan berbagai support data untuk hal itu dilabelin hoax. Kalau tidak, maka nanti ini menjadi kontroversial. Bisa Mas Alvin Lois? Bisa, Pak. Baik, Pak. Oke. Kita langsung bergeser ke tempat lain. Misalkan Putri Priscila, penerapan konsumsi kegiatan pengajian di masa pandemi COVID di Desa Jambangan. Apa ini fenomenanya Putri Priscila? Halo Pak, iya Pak. Apa yang kamu tampilkan? Fenomenanya apa? Jadi menurut saya, yang maksud saya tuh penerapan. Apakah kameranya bisa dinyalakan Putri Priscila? Mohon maaf Pak, sinyalnya tidak stabil. Oke, silakan kalau begitu. Jadi maksud saya penerapan konsumsi kegiatan pengajian di masa pandemi, karena sebelum pandemi itu Pak, biasanya kan ada kegiatan pengajian kayak tahlil atau pengajian ibu-ibu gitu Pak. Nah sebelum pandemi itu biasanya konsumsinya tuh dimakan di tempat. Nah pas ada pandemi gini, konsumsinya tuh biasanya dibungkus dibawa pulang gitu Pak. Oke. Nah itu fenomena yang saya ambil. Oke, saya pikir juga bisa masuk akal. Jadi berangkat dari sebuah fakta yang terjadi, tetapi nanti Putri Priscila mencari reasoning mengapa itu terjadi. Dan apakah hal itu tidak akan menambah sebuah tema baru atau permasalahan baru. Taruhlah
kalau berbicara jajan atau kue atau makanan biasanya kan dimakan bareng-bareng. Semangatnya adalah untuk bagaimana hidup bersama itu lebih, kalau dalam bahasa agama Islam itu al-barakatu ma'al jamaah. Keberkahan itu karena bersama-sama. Ketika dibawa pulang, itu apakah tema al-barakatu ma'al jamaah itu misalkan menjadi tidak ada ataupun lainnya. Bisa dilanjutkan Bu Rizky. Selanjutnya kita Iin Indriani, rasionalitas penerapan moderasi beragama dalam peribadatan kaum muslim di Satropoda pada masa pandemi COVID. Iin Indriani, silahkan, fenomenanya bagaimana? Ya Pak, kalau saya itu lebih karena menangkap dari fenomena yang mana pada saat itu tuh kan semua ajaran agama kayak misalnya muslim ya kan, soalnya judulnya kan fokusnya ke kaum muslim. Nah kayak fenomena yang saya tangkap itu dari apa? Unmute, Iin. Suaranya tidak terdengar. Apakah bisa bersuara, Iin? Bersuara saya. Halo? Halo, iya silakan. kalau saya mengambil dari fenomena yang mana, kalau saya lihat pada saat itu, di mana masa pandemi yang saat itu masih meningkatnya sangat drastis, di mana semua khususnya di kaum muslim ya Pak, kayak peribadatan itu semua orang Islam itu pada semuanya itu pada nggak fleksibilitas terhadap ajarannya dulu. Padahal kayak misalnya jaga jarak dalam peribadatan sebenarnya itu bisa, tapi di saat itu banyak sekali yang protes gitu Pak. Kalau ajaran-ajaran agama itu nggak bisa difleksibel kan kayak gitu, kayak intinya mereka pada kayak terlalu mendoktrin, kayak terlalu ekstrim gitu ujung-ujungnya. Oke, saya pikir bagus, Iin, bisa dilanjutkan. Selanjutnya ke Abdurrahman, dominasi agama dalam pendidikan di Madura. Mari ini, Abdurrahman. Apakah Abdurrahman ada? Yang pasti dia dari fenomena ini sangat, dari judul menarik. Semoga ini berangkat dari sebuah fenomena. Apakah Abdurrahman bisa bercerita? Oke, kalau tidak ada, saya tutup share screen-nya. Teman-teman, saya menampilkan tadi hanya menampilkan beberapa contoh untuk pembahasan karena saya melihat lebih banyak yang belum memberi komentar daripada yang sudah memberi komentar. Padahal sebetulnya saya ingin ada kerjasama antara satu dengan lainnya. Kalau ada kritik dari teman-teman, maka kemungkinan teman-teman akan bisa paham karena mengkritik. Sesudah ini teman-teman, pada mulai hari ini, taruhlah semua judul saya anggap oke. Kalau merasa belum, diperbaiki. Jadi, kalau merasa ada yang masih bermasalah, maka akan tertinggal. Itulah kelebihan ketika kita belajar bareng. Jadi ada yang berkomentar, itu akan membantu kita semuanya. Karena pertemuan kedua sudah memasuki membuat abstrak. Abstrak terdiri dari 200 kata. Harus selesai ya pada lebih baik besok jam 24.00. Dan itu ditampilkan di komen. Dia terdiri dari, pertama, seperti waktu penulisan kemarin,
background, latar belakang. Apa yang jadi latar belakang dari penelitian teman-teman? Apa sih fenomena yang muncul dari penelitian sehingga teman-teman bersemangat untuk melakukan penelitian? Riset dengan judul tersebut atau tema tersebut. Yang kedua, sesudah background, maka teman-teman menulis apa yang menjadi tujuan teman-teman menulis. Tujuan penelitian ini digunakan untuk bla 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 bla. Jadi bagaimana mendapatkan sebuah tujuan yang betul-betul pembaca itu tertarik dengan apa yang menjadi penelitian teman-teman. Ketiga, berisi tentang metode. Sekali lagi metode tidak cukup kualitatif dan kuantitatif, tapi selanjutnya nanti dihubungkan dengan teori yang ada. Yang keempat, teori yang digunakan. Apakah hal itu kita menampilkan teori rasionalitas, rational choice, binan rasional, atau penuh dramaturgi di dalam kehidupan beragama, atau struktur fungsional, ataupun McDonaldisasi, ataupun yang lainnya? Silahkan teman-teman. Ini digunakan untuk bagi teman-teman bagaimana bisa menerapkan teori-teori yang selama ini sudah diterima. Yang kelima, hasil penelitian. Selama ini mungkin teman-teman pada minggu kedua ini, Pak, kami belum penelitian maksimal. Ya, kalau belum maksimal, maka asumsi awal dari hasil penelitian. Nanti pada waktu selesai diganti menjadi hasil penelitian. Jadi pada saat ini seakan-akan teman-teman sudah tahu hasilnya, meskipun perlu diuji dalam proses penelitian ini. Jadi teman-teman mulai pertemuan kemarin, sampai nanti penelitian ini selesai, pertemuan ke-8 disubmit, itu anggap saja semuanya sudah menjalani penelitian. Dan terkait dengan yang kelima tadi, temuan hasil yang merupakan sekarang asumsi awal, itu ditulis berdasarkan pada ya menurut teman-teman asumsinya awal bagaimana. Itu terkait dengan apa yang perlu dikerjakan pada minggu ini, abstrak yang 200 kata, dan mohon nomor absen di bawahnya untuk berkomentar. Sekali lagi, sangat membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Kalau teman-teman tidak dikomentari, pasti akan ada hal yang kurang, yaitu teman-teman merasa kok sudah merasa benar, padahal sebetulnya ada hal yang perlu diluruskan. Dan kita dikomentari, dikritik itu harus mengucapkan terima kasih atas kritik ataupun komentar itu. Silahkan teman-teman untuk bertanya terkait dengan tahap yang kedua atau tahap pertemuan kedua untuk menulis paper itu. Silahkan. Apakah sudah bisa dipahami semuanya? Pak, mohon izin masuk, Pak. Silakan Nuria. Ini minimal 200 kata atau gimana, Pak? Maksimal 200 kata. Oh gitu, nggih. Ya udah. Bukan Terima minimal. kasih, Pak. Maksimal. Baik, Nuria Pak. membuat 100 kata boleh, 50 kata boleh, tapi kalau 50 kata nggak mungkin deh, karena terdiri dari 5 hal tadi. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Pak izin bertanya, berarti ini 200 kata itu sudah meliputi latar belakang, tujuan, teori rasionalitas atau rational choice ini tadi, kemudian langsung ke hasil gitu, Pak? Teori, metode dan teori. Ya, metode dan teori lalu ke hasil Hasil. paling. Iya.
Jadi buatlah abstrak itu semenarik mungkin. Jadi teman-teman pembaca itu melihat abstrak itu seperti sudah tahu terkait dengan penelitian itu, tetapi pada tanya pengen membaca detail di lembar penelitian. Masih ada yang ditanyakan? Iya Pak. Untuk ini kan besok ya, sampai besok sampai jam 24. Nah nanti di uploadnya di komen di video mana Pak? Nanti ini nanti saya buatkan supaya semua satu aja di sini aja ya, tidak gabung dengan pertemuan dua itu. Pertemuan dua untuk perkuliahan kita untuk proses penelitian di sini aja, nanti saya upload hari ini. Oke Pak, baik. Oke. Karena kemarin agak campur ya. Dan semoga proses diskusi seperti ini bisa tetap diulangi balik ketika ada teman-teman yang merasa pada saat ini penerimaan apa yang saya sampaikan belum begitu matang. Apakah ada yang lain? Cukup? Oke, terima kasih teman-teman. Kalau sudah cukup, semoga pertemuan kita kedua itu bisa memotivasi teman-teman untuk pertama memahami tentang sosiologi agama, yang itu menjadi modal teman-teman sebagai sosiolog, bukan tokoh agama, bukan ahli agama, bukan apa-apa, tapi sosiolog agama. Sosiolog agama itu akan menjadi humanis terhadap agama manapun, meskipun terkait dengan keyakinan ya silakan, tapi melihat agama yang lain itu menjadi lebih humanis. Maksudnya ya perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan. Selanjutnya terkait dengan paper, tadi sudah saya rigid 200 kata terkait dengan abstrak yang perlu dihadirkan pada pertemuan kedua ini, sehingga teman-teman bisa sepertinya sudah selesai dalam proses penelitian ini. Yang lebih dibutuhkan adalah komentar dari teman-temannya untuk abstrak itu. Wijayanto tidak akan lebih paham kecuali bisa mengkritik di milik Ruci. Jessica tidak akan lebih paham ketika belum mengkritik miliknya misalkan Nuria. Gara-gara mengkritik itu, selanjutnya kita membuat abstrak lebih mudah. Karena kalau kita mengkritik dipastikan kita paham. Karena kalau kita mengkritik terhadap temannya, nggak taunya kritikan kita salah, kita kan kemudian super hati-hati dan mungkin malu. Begitu teman-teman semuanya, terima kasih atas partisipasinya pada pertemuan kedua ini. Semoga ada manfaat, semoga memotivasi dalam perkuliahan daring ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Selamat sore. Terima kasih Pak.